satu step itu berapa sih? Cek 1 10, 20 kali 10. tes 1 2 tes mic 1 cek 1 tes 1 cek mic cek 1 tes mic cek cek 1 cek 1 cek 1 cek Kalau kayak gini bagus nggak ya kalau gini? Yang penting jangan ketutupan. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Deh. Iya, ntar dulu. Udah kalau udah selesai baru kita tumpuk tinggi. Bro, ambil tengahnya aja ya, perlahan. Ya? Ambil tengah aja ya, tengah biar tinggi.
53, 58, 62, 66, 70. Ini 10 bungkus. full ini. Masih full. Tapi 70 ini satu baris apa dua? Satu. Serius satu baris. Oh iya satu baris ya. Ini berapa gitu? Dalam satu ini 20. 1 miliar sih kata Mbak. 1 miliar. Dalam satu ini 1 miliar. Berarti cuma 70 miliar. Kan nggak mungkin dekat 500 miliar. Keempat, empatnya. Sudah aman ini. Siber sih ya. Ini kan eksis kan. Cuman coba aja gitu. Sama kalau mau kabarnya. Dia juga ngejar itu. Harusnya ke kabar. Semua isu bisa ke kabar sih. Kabar sih suka gitu. Abis pangkas sudah cabut. Gak ada karena semangat. Makanya tuh kendaraan melintas. Insya Allah. Nggak boleh tuh. Oh ini pas selesai langsung kita tolak aja nanti. Biar dia nggak kabur dulu. Pak, sama poin dong. Pak, soal premanisme Iya premanisme. dipancing dulu. Dia kan itu pasti jalan premanisme. Baris bisa. Baharkan juga bisa. Saya udah biasa.
Cek 1. Jadi lagi baju TPD Exos lagi. Oh iya. Siapa ya? Nggak tahu lagi. Mbak Mutia. Mbak. Mbak Mutia. Mbak Mutia. Sabir siapa ya? Dulu ada namanya Mbak ganti namanya itu Wadi TPD Exos. Wadi TPD Exos. Sampingnya. Tadi di situ ada. Lupa nama Wadiri siapa? Ya. Hah? Apa yang mana? Mic lu mana sih? Tes. Dah. Aman. Aman. Tes. Mana? Kami ucapkan selamat datang kepada Kabareskrim Polri dan Kepala PPATK Republik Indonesia beserta para tamu undangan. Mohon izin untuk menempati kursi yang telah disediakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kabareskrim Polri Komjen Pol Dr. Andus Wahyu Widada, Master of Philosophy. Yang terhormat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana, SH-LLM. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Yang kami hormati Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Dirtipideksus Bareskrim Polri. Yang kami hormati Kasubdit Penuntutan Jampidum Kejagung Republik Indonesia. Yang kami hormati Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi Republik Indonesia. Yang kami hormati Wadir, para Kasubdit dan penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri serta rekan-rekan media yang hadir pada hari ini.
Selanjutnya mohon izin kepada yang terhormat Dirtipideksus Baris Krim Polri untuk memandu jalannya proses press release. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kabaris Krim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada, MPil. Yang kami hormati Kepala PPATK, Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menko Polkam, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Asep Jenal Ahmadi, SHMH, yang kami hormati Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Menko Polkam, Brigjen Pol Dr. Dwi Agus Prianto, SIK MH, yang kami hormati Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK, Bapak Anton Purba, yang kami hormati Analis Senior Bantuan Hukum OJK, Bapak Paratmo Anindito, Analis Senior Bantuan Hukum OJK, yang kami hormati Kasubdit Penuntutan Kejagung, Ibu Asnat Hutagalung, yang kami hormati Tim Pengendali Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi, Bapak Jawara Wahyu Al Faradai, yang kami hormati para penyidik Subdit 3 Direktorat Tipideksus Baris Krim Polri, dan yang kami banggakan rekan-rekan media sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hari ini, pagi ini kita melaksanakan press conference terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan aset berupa uang maupun barang bergerak dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online yang diungkap oleh Direktorat Tipideksus Baris Krim Polri. Sebagaimana kebijakan dan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan Asta Cipta, Polri mendukung percepatan dalam perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, bahwa ini sebagai wujud Polri, serta komitmen Polri dalam memberantas judi online yang sangat meresahkan masyarakat. Penegakan hukum yang secara strategis berkat kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Polri dengan stakeholder, antara kementerian dan lembaga, di mana kita sama-sama berkomitmen untuk memberantas pelaku perjudian online. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pagi hari ini, yaitu penetapan tersangka dan penyitaan aset berupa uang maupun barang bergerak, yang dimana nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kabaris Krim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada MPil, di mana penjelasan nanti secara substansi proses penyidikan juga akan disampaikan oleh beliau. Rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Bapak Kabaris Krim Polri. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Dirtipideksus. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana, SHLRM. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Perlindungan Masyarakat Kemenko Polkam RI,
Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Asep Jinal Ahmadi, SHMH, yang saya hormati Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK RI, Bapak Anton Purba, yang saya hormati Ibu Kasubdit Penuntutan Jampidum Kejagung RI, Ibu Asnat Bagalu, terima kasih Bu. Yang saya hormati Tim Pengendalian Kontainer Internet Ilegal Perjudian Kom DGRI, Bapak Jawara Wahyu Al-Faradai, para penyidik sekalian, dan tentunya rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan aset dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Rekan-rekan sekalian, perjudian online termasuk kejahatan dengan perputaran uang yang sangat besar. Kemarin Pak Ivan pada saat rilis minggu lalu menyampaikan perputaran di tahun 2024 itu 359 triliun. Ini angka yang cukup besar. Tapi sekali lagi, permasalahan yang muncul dari perjudian online ini bukan sekedar masalah judi, tetapi ada dampak-dampak lain yang dimunculkan, yang timbul. Kita sering mendengar atau melihat berita, keluarga berantakan, bercerai, KDRT, bahkan ada kasus pembunuhan, kasus pencurian. Perceraian, dan lain sebagainya. Rata-rata terkait dengan karena terlibat dalam judi online. Belum lagi kalau kita melihat para pelaku, pemain yang masang judi online ini sudah begitu beragam, berbagai kalangan masyarakat, dari masyarakat biasa, termasuk ada pelajar, ada mahasiswa, ada juga dari aparat, dan lain sebagainya. Artinya ini sudah merebak ke seluruh jaringan. Dan yang lebih miris lagi, banyak sekali anak-anak yang masih usia muda sudah terlibat dalam perjudian online. Termasuk di dalamnya transaksi terbesar kalau nggak salah, waktu disampaikan oleh Pak Ivan juga, itu justru nominalnya kecil-kecil. Nominalnya kecil tapi jumlahnya banyak. Ini kan kemungkinan juga melibatkan tanda kutip mungkin orang-orang yang memang bermimpi untuk mendapatkan keuntungan karena kesulitan ke finansial. Sudah finansialnya sulit, mendapatkan uang susah, dipakai untuk judi. Sementara istrinya di rumah mengharap suaminya pulang untuk bisa bawa beras, bawa susu, tidak tercapai. Yang terjadi di rumah cekcok, ribut, KDRT terjadi, cerai. Banyak sekali alasan-alasan perceraian karena tidak diurus suami, karena suaminya asik sibuk dengan judi. Ini adalah dampak-dampak sosial, realita yang harus kita hadapi. Ini sungguh memprihatinkan. Sementara untuk kalangan generasi muda, kita selalu berharap ke depan dengan ada bonus demografi, kita berharap masa depan bangsa ini ada di tangan-tangan anak-anak muda, generasi muda. Kalau pemuda-pemudinya, generasi mudanya memiliki kompetensi dan memiliki integritas, kemudian nasionalisme yang tinggi, Indonesia Emas tahun 2045 insya Allah akan kita capai. Oleh karena itu, melihat dampak-dampak yang seperti ini, tentu pemerintah juga memberikan atensi khusus untuk terus memerangi judi online ini. Tadi disampaikan oleh Pak Helvi, bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan atensi khusus terkait dengan judi online ini melalui Asta Citanya, termasuk juga di Asta Cita yang ke-7, salah satunya adalah pemberantasan judi. Pak Kapolri juga senantiasa menyampaikan kepada kami untuk terus melakukan pemberantasan judi online. Beliau menyampaikan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku judi online di negeri ini. Tidak ada toleransi untuk judi online. Kami akan kejar, tangkap, dan tindak siapapun yang terlibat. Ini adalah bentuk komitmen. Tentu dalam upaya pemberantasan ini tidak bisa kita lakukan secara sendirian. Dilakukan secara komprehensif, tetapi juga kita melihat dari
sisi hulu sampai ke hilirnya. Dan tentu harus dilakukan melalui sebuah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Sudah ada desk penanganan judi online yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam, dan di bawahnya ada beberapa pokja yang akan menangani. Polhukam tentu mengorkestrasi ini untuk menyatukan gerak langkah, melakukan upaya pencegahan, upaya penegakan hukum, dan lain sebagainya. Nah, pemberantasan ini harus dilakukan secara dari hulu ke hilir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan memastikan masa depan yang gemilang bagi terwujudnya Indonesia tahun 2045. Oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pemberantasan judi online ini selalu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan PPATK karena banyak sekali informasi-informasi melalui laporan hasil analisa PPATK. Kemudian juga dalam prosesnya kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK. Kita berkoordinasi juga dengan Komdiki dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan dan juga take down terhadap konten-konten judi ini. Dan ini sudah banyak sekali juga kita lakukan, termasuk juga dengan aparat penegak hukum yang lain. Tentu kami mengirimkan berkas ke kejaksaan, kejaksaan yang akan menuntut, kemudian dilakukan proses peradilan. Dan kami sudah sepakat juga bahwa untuk kasus-kasus judi online ini, teman-teman dari kejaksaan juga sudah sepakat untuk kita melakukan penindakan secara tegas. Kita sama-sama melaksanakan ini. Dan juga informasi-informasi dari masyarakat. Kadang kita mendapatkan informasi, saya dapat WA dari masyarakat, Pak LT dan lain sebagainya, dapat WA dari masyarakat, ada situs seperti ini. Yes. Jangankan masyarakat, kadang-kadang di handphone saya aja masuk orang menawarkan judi, slot judi. Ini gimana nih? Ya tinggal saya kirim aja ke diri cyber. Mereka nggak tahu kalau saya kabar skip, ke di cyber. Artinya mereka menyasar siapa saja, ini kan ngacak. Siapa saja bisa ditawarin. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak masyarakat yang sudah berperan serta dengan melakukan pemberantasan judi online ini. Rekan-rekan sekalian, upaya-upaya para pelaku ini untuk mempersulit aparat penegak hukum dalam rangka untuk men-tracing perjudiannya dan juga men-tracing aset-aset dari hasil perjudiannya terus dilakukan. Dan kami dengan PPATK berupaya untuk terus mencari dan mengejar ini melalui strategi penegakan hukum, melalui penanganan tindak pidana pencucian uang, melakukan follow the money dalam rangka penegakan hukum melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang. Karena kita pahami bahwa dengan semakin canggihnya teknologi, semakin majunya teknologi informasi ini, transaksi digital juga semakin marak dan itu dipakai oleh mereka. Nah, tindakan-tindakan mereka itu betul-betul bisa memanfaatkan celah dan membuat modus-modus baru, di mana kita mensinyalir bahwa berbagai kejahatan terorganisir dalam skala besar sering dan selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Apakah itu judi online, apakah itu narkoba, itu sering sekali kita udah ungkap TPPU-nya. Ini dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar seolah-olah aset yang diperoleh tersebut didapat dari proses yang legal dan berusaha untuk menyembunyikan dari aparat penegak hukum. Melalui prinsip follow the money ini, selain mengungkap jaringan perjudian online, kita juga melakukan pembekuan dan penyitaan aset guna memastikan hasil kejahatan ini tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya. Dan juga diharapkan bisa memberikan efek deterren kepada para pelaku karena aset-asetnya juga kita sita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan mereka tidak bisa beroperasi lagi karena asetnya atau uangnya juga kita ambil. Artinya diambil untuk nanti disidangkan dan diambil, diserahkan kepada negara. Nah, salah satu modus baru
yang marak dilakukan oleh para pelaku judi online saat ini adalah mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang hasil kejahatan judi online yang dilakukan melalui layanan transaksi digital, apakah itu melalui payment gateway, virtual account, QRIS, maupun melalui kripto. Nah, pada kesempatan ini, Barreskrim Polri di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Ini diawali dengan pelaporannya laporan informasi terkait transaksi perjudian online. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan teman-teman dari PPATK. Terima kasih Pak Ivan. Sehingga kita bisa menelusuri dan ditemukan adanya dugaan transaksi praktek perjudian online dan juga TPPU-nya. Selanjutnya, dari hasil koordinasi analisa yang dilakukan oleh tim, baik dari PPATK maupun dari penyidik, kita melakukan upaya proses penyelidikan dan tadi malam sudah ditangkap 2 orang tersangka. Baru tadi malam kita tangkapnya, yang berperan mendirikan serta menjalankan perusahaan cangkang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Yang satu inisialnya OHW, ini adalah selaku komisaris PT A2Z Solusindo Teknologi, dan inisial H selaku direktur PT A2Z Solusindo Teknologi. Kedua tersangka tersebut melalui perusahaannya PT TDC selaku anak perusahaan dari PT AST yang tadi saya sebutkan telah memfasilitasi transaksi pembayaran dari website judi online dengan menggunakan payment gateway dan teknologi digital. Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT-nya. Dari PT-PT ini dialirkan lagi ke atas, ke pemiliknya. Nah, ini kan diputar-putar dulu supaya nanti membingungkan penyidik, mempersulit kita dalam melakukan pelacakan. Jadi putar-putar dulu ini. Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening. Tentu rekening kita rekening nomini dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan atau yang kita sebut dengan layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan ke rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Total nilai barang bukti yang telah disita dari para tersangka sejumlah 530 miliar 48.846.330 rupiah. Dengan perincian 4.656 rekening dari 22 bank dengan nilai objek 250 miliar 548.846.330 rupiah. Bisa rekan-rekan bayangkan 4.656 rekening. Nah, ini kan disebar kemana. Kemudian yang kedua, surat berharga negara atau obligasi yang bernilai 276 miliar 500 juta rupiah, 4 unit kendaraan roda 4 beserta surat tanda nomor kendaraan yang ditampilkan. Ada 1 unit merek Mercedes-Benz dan 3 unit merek BYD. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan. Selain melakukan penyitaan, penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap 197 rekening lainnya dari 8 bank. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka yaitu mendirikan, mengendalikan, dan menggunakan perusahaan PT AST dan PT TDC untuk menempatkan, menerima, dan mentransaksikan uang hasil judi online. Kedua, menampung uang hasil judi online pada rekening nomini. Yang ketiga, mendirikan perusahaan cangkang untuk menerima dan mengirim uang kepada para tersangka. Dan keempat, mentransfer uang pada rekening nomini pada beberapa pihak terafiliasi sebagai layering untuk menyamarkan asal-usul uang dan melakukan pembelian aset berupa obligasi dan kepentingan pribadi lainnya. Terhadap kedua tersangka diduga melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPP, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak sejumlah 5 miliar rupiah. Ini yang kita ungkap pada pagi hari ini rekan-rekan sekalian, dan tentu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Polkam, dari Komdiki, dari Kejaksaan Agung RI, dan dari PPATK Republik Indonesia, OJK, dan seluruh pihak yang tergabung dalam joint investigation terhadap pengungkapan perjudian online ini melalui penelusuran tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Tentu kita tidak berhenti di sini, kita akan terus bekerja keras, berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh kementerian lembaga dalam rangka memberantas perjudian online yang marak terjadi. Sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa menurunkan dan terus menghilangkan perjudian online di Republik Indonesia. Dan tentu dalam kesempatan ini juga kami himbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dan memberikan informasi terkait dengan adanya praktek-praktek judi online dan transaksi yang mencurigakan kepada pihak-pihak berwajib. Seperti yang saya sampaikan kemarin, judi online itu memainkan sisi psikologis masyarakat. Hati-hati, jangan mudah terbujuk rayu, jangan mudah tergiur dengan iming-iming. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan sampai, tolong dilihat sudah berapa kali mainnya, sudah berapa kali pasangnya, berapa banyak menangnya, berapa banyak kalahnya. Saya yakin kalau di total juga pasti akan kalah, karena semua sudah diatur. Hati-hati, dan saya ingatkan, waspadai, termasuk juga mohon pada orang tua untuk waspadai anak-anaknya yang main handphone. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu anak kita main apa, tolong diwaspadai, jangan sampai masih kecil-kecil sudah nanti pasang ikut bermain judi. Karena iklan mereka itu gencar sekali melalui internet. Nah, ini yang tidak bisa kita cegah, sulit untuk kita cegah. Yang bisa kita cegah adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita atau diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam perjudian online seperti ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, dan juga terima kasih pada seluruh tim penyidik yang sudah bekerja keras untuk menelusuri dan menganalisa ini, termasuk juga tim-tim yang membantu dalam kegiatan ini. Karena ini membutuhkan keuletan, membutuhkan kesabaran, dan juga ketangguhan dalam menelusuri transaksi-transaksi seperti ini. Jangan pernah kenal menyerah, untuk terus bekerja keras memberantas judi online demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah amal ibadah rekan-rekan sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik, sebagai kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim Polri atas penyampaian hasil proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ivan, Kepala PPATK, untuk menyampaikan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, kami banggakan, sungguh kami kagumi Bapak Kabar Eskrim, Dr. Andes Wahyu Widaya MPil. Kemudian di sini mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dari Kemenko Polkam, dari OJK, tentunya Sobul Bait nih, Mas Brigjen Helvia Segap, Dirtipid Deksus Bareskrim. Lalu kemudian dari Jampidum, dari Komdiji, dan teman-teman semua, khususnya media. Ini melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim tadi, bahwa apa yang kita lihat di depan ini, uang-uang ini, di balik uang-uang ini, banyak sekali penderitaan dari masyarakat. Di situ ada adik-adik kita tidak bisa bayar sekolah, lalu ada bunuh diri gara-gara terjerat pinjol akibat dari kekalahan judol, lalu tidak punya pilihan lain.
bercerai, carut marut rumah tangga, tidak bisa makan dan apapun yang bisa kita bayangkan terkait dengan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana itu bisa dilihat dari uang yang di depan kita ini yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim tadi. Teman-teman semua, apa yang kita lakukan hari ini sungguh menjadi sebuah hal yang kami sendiri sebagai PPATK sudah tentu pasti akan selalu membantu, selalu mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Barreskrim di bawah pimpinan Pak Kapolri dan Pak Akaba sudah melakukan pencapaian ini. Ini adalah pencapaian lanjutan setelah sebelumnya sudah ada pencapaian luar biasa dan kita yakin akan ada pencapaian lanjutan lebih lanjut di hari-hari berikutnya. Demikian ya Pak Akaba, kita yakin sama-sama kolaborasi sudah sangat kuat. Bukti data itu tidak bisa kita olah sesuka kita. Data terkait dengan laporan PPATK itu adalah data yang berasal parameter yang dilakukan oleh bank sendiri. Jadi ada ratusan bank, ada ribuan merchant payment gateway dan segala macam. Mereka punya sistem dan sistem itu kemudian terkoneksi dengan PPATK. Data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja 2025 ini nilai perputaran dananya 47 triliun. Perputaran dananya, ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu 47 triliun, ini perputaran dana. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Jadi tahun 2024 di bulan Januari sampai bulan Maret itu perputaran dananya itu 90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari 50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita PPATK bisa membuktikan kerja keras dari teman-teman penyidik dan kolaborasi yang ada itu data menyatakan ada hasilnya. Jumlah transaksi pun menunjukkan penurunan yang luar biasa signifikan. Jadi jika kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, turunnya itu jauh sekali, lebih dari 80%. Saat ini transaksi di Januari sampai bulan Maret itu 39.818.000 transaksi. Jika itu saja berhasil kita maintain dikali 4, itu hanya akan terjadi 160 juta transaksi di tahun ini dibandingkan dengan 209 juta transaksi di tahun lalu. Nah, kalau secara konsisten ini bisa kita lakukan dan insya Allah akan kita lakukan terus secara konsisten, ini bisa mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua terkait dengan pewujudan asa cita bagaimana Indonesia Emas itu bisa dicapai ke depan. Pak Kaba izinkan saya sedikit menyampaikan statistik. Jadi tadi Pak Kaba menyatakan keprihatinan beliau terkait dengan segmen pemainnya. Nah, jika kita lihat dari total pemain di Q1 Januari sampai bulan Maret 2025 ada 1.066.000 pemain yang melakukan transaksi terkait dengan judi online. 71%-nya adalah mereka yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. 71%-nya itu adalah saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan sebenarnya penghasilan itu dibutuhkan untuk kepentingan lain. Lalu kemudian kita bisa lihat di Q1 seperti yang saya sampaikan tadi, di Q1 itu sudah ada transaksi 6,2 triliun deposit, mohon maaf bukan transaksi deposit. Jadi di Q1 2025 sampai bulan Maret saja sudah ada deposit untuk judi online 6,2 triliun. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang lalu. Di periode Januari sampai Maret tahun 2024, teman-teman media, itu terjadi 15 triliun transaksi, 15 triliun deposit. Jadi masyarakat mendepositkan uang untuk melakukan judi online itu 15 triliun di tahun lalu, 3 bulan pertama tahun lalu. Sekarang berhasil ditekan sampai 6,2 triliun, sampai 6,2. Ini pencapaian yang real, teman-teman. Sedikit lagi, jika kita tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kaba juga, jika kita melihat statistik pemain judi online sampai Q1 2025, usia
di bawah 17 tahun yang main di tahun 2025 saja Januari sampai Maret itu sudah menjelang 400 pemain di bawah 17 tahun umurnya. Yang paling banyak itu adalah mereka yang berusia di 20 sampai 30 tahun, itu 396.000 orang. Lalu kemudian disusul oleh mereka yang berusia di usia 31 sampai 40 tahun, 395.000 orang. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi di awal, ini sudah menyasar kepada segmen umur manapun juga, kepada profesi manapun juga. Jadi memang ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri bahwa teman-teman penyidik sudah selalu bisa membuktikan pencapaiannya, dan pencapaian itu bisa diukur berdasarkan data. Dan data ini tidak mungkin fabrikasi, tidak mungkin kita olah-olah hanya untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tapi faktanya memang data itu menunjukkan adanya dampak yang signifikan. Sedikit lagi terakhir terkait dengan wilayah. Nah, saat ini bergerak 5 wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Berbeda, contohnya misalnya tahun 2024 di Q1 itu DKI Jakarta itu nomor 5. Nah sekarang di Q1 DKI Jakarta naik ke nomor 2. Nah ini terus bergerak. Tapi sekali lagi faktanya adalah bahwa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik dan kolaborasi dari semua instansi yang dilakukan tanpa lelah seperti yang disampaikan tadi, itu sudah menghasilkan data yang luar biasa signifikan. Kita akan coba tekan lagi, dan insya Allah kerja keras yang sudah dilakukan dan penindakan yang dilakukan tanpa pandang bulu ini akan terus bisa melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Ini kita tidak hanya bisa bicara bahwa ini adalah judi online, tapi di balik judi online ini ada dampak sosial yang luar biasa akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi mungkin secara singkat dari PPATK itu, tapi sekali lagi teman-teman media, data menunjukkan segala sesuatunya itu terbukti menurun, ya, segala sesuatunya terbukti menurun, dan tidak hanya menurun tapi menurun secara signifikan. Demikian saya kembalikan ke Mas Helvi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian dari Bapak Kepala PPATK dan Bapak Kabareskrim. Silakan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan langsung ke Bapak Kabareskrim. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Cek. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, saya BND dari Kompas TV. Tadi mau menanyakan saja, ini untuk perusahaannya sendiri ini asalnya di mana dan apakah ini juga jaringan internasional? Terima kasih Mas Beni. Kalau perusahaan ini perusahaan Indonesia, bukan perusahaan internasional, tapi kan judinya itu kan slotnya macam-macam. Ada beberapa slot yang judi yang terafiliasi ke sini, ada 12 slot yang terafiliasi ke sini, tetapi perusahaan-perusahaan yang didirikan itu di perusahaan didirikan di Indonesia. Ya, terima kasih. Mau sampai gini nggak Bapak? Pak? Ya, Mas. Pak Max dari Simpo TV. Tadi kan Bapak mention masalah modus baru ini menggunakan perusahaan cangkang seperti itu. Kalau boleh dielaborasi Pak Kabar terkait dengan bagaimana penggunaan dari modus baru ini secara spesifik, apakah menggunakan saham, kripto ataupun sejenis hal lainnya? Memang karena ini masih bersifat apa ya bahasanya ya, secara masih jamak Pak, masih banyak kemana-mana. Jadi boleh dispesifikin lagi modus baru ini ke arah mana, dan juga kepada PPATK terkait dengan modus baru ini, bagaimana dari PPATK sendiri mendeteksi ataupun melihat adanya perputaran ataupun permainan dari modus baru ini, dan mungkin dari kolaborasi Bareskrim dan juga PPATK dalam mendeteksi permainan modus baru ini seperti apa. Dan terakhir untuk PPATK tadi boleh diurai kembali Pak terkait dengan 5 wilayah di Indonesia yang di kuartal sekarang yang menjadi dominan dalam hal perjudian online seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas Max. Ya, pada prinsipnya perusahaan cangkang ini kan dibuat untuk menyamarkan, tapi transaksinya tetap melalui transaksi keuangan.
Tetapi perusahaan-perusahaan ini memang dibikin segitu banyaknya untuk nampung-nampung aja. Hanya seolah-olah ada perusahaan, tapi sebenarnya itu penampungan aja. Terus dikirim lagi ke perusahaan, dikirim lagi ke rekening yang bersangkutan. Artinya ini perusahaan yang ya tanda kutip abal-abal lah. Berarti boleh dibilang sama kayak money laundry juga berarti? Ya ini money laundering makanya. Ini makanya money laundering. Kan tadi saya sampaikan TPPU. Dia melakukan upaya untuk melayering dari uang yang didapatkan dari judi ini untuk disamarkan. Disamarkan seolah itu hasil dari perusahaan kan itu. Tapi transaksinya sementara menggunakan transaksi keuangan. Ya selanjutnya Mas Ivan silakan. Udah dari tadi mainnya. Ya. Bagus. Tes ya, tes. Makasih Pak Kabak. Jadi Mas, ketika kita bicara perusahaan cangkang, memang perusahaannya ditujukan untuk menampung hasil judi online seperti yang beliau sampaikan tadi. Dan itu memang tujuannya adalah untuk melakukan mengkamuflase transaksi ilegal agar dianggap sebagai sebuah aktivitas kegiatan usaha yang legal. Tapi sesungguhnya begitu kita lihat, dia tidak memiliki transaksi yang legal. Nah memang seperti disampaikan beberapa kali dalam pertemuan seperti ini, dampak dari kemajuan fintech itu memang luar biasa. Bahwa kemudian dana dialirkan ke luar negeri itu tidak hanya melalui outgoing transfer seperti biasa, tapi bisa menggunakan kripto, bisa menggunakan Binance, bisa menggunakan e-wallet dan segala macam. Nah pertanyaannya apakah PPATK dan Bareskrim bisa dan kami semua bisa menjangkau itu? Pastinya bisa, karena semua perusahaan itu adalah merupakan pihak pelapor yang subjek untuk memberikan, berdasarkan undang-undang wajib memberikan laporan kepada PPATK. Lalu tadi Mas juga bertanya mengenai 5 daerah. Ya, 5 daerah ya seperti saya sebutkan daerahnya berubah-ubah setiap tahun, setiap waktu, tapi pada posisi sekarang memang stabil. Kalau Jawa Barat itu stabil sebagai daerah yang memang paling tinggi data terkait dengan transaksi judi online sejak tahun 2023 nomor 1 terus, sekarang Q1 juga nomor 1. Ini tidak mencerminkan tidak mencerminkan kalau sekarang tidak mencerminkan sampai akhir tahun, ini hanya sampai Q1 2025. Mungkin sederhananya begitu Mas. Demikian Mas Selvi. Ya, satu lagi, silakan. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Pak, ini kan tadi disebutkan bahwa 2 tersangka ini kan dia mendirikan dan mengoperasikan perusahaan cangkang gitu Pak ya. Artinya kedua orang ini bisa dibilang adalah kaki tangan dari bandar atau siapapun yang pemilik si judi itu. Dan tadi Bapak juga menyebutkan uang dari hasil pencucian ini dikirim ke yang bersangkutan gitu Pak. Nah yang bersangkutan ini apakah sudah diidentifikasi siapa dan bagaimana kepolisian apakah sudah mulai mengejar, apakah ada kesulitan misalnya dia ada di luar negeri, karena seperti kita tahu kalau judi online banyaknya dari Kamboja atau dari negara lain. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Ini yang bersangkutan ini yang mendirikan perusahaan cangkang sekaligus juga dia beneficial owner dari slot-slot yang ada. Ini ada 12 slot judi yang terafiliasi. Bahkan si salah satu tersangka atas nama OE ini tuh tahun 2007 dulu pernah diproses juga dengan kasus perjudian, tapi bukan perjudian online ya pada saat itu, tapi pernah ada kasus perjudian juga. Jadi ya beneficial owner dia buat, kemudian dia transaksikan ke dalam perusahaan-perusahaan ini kembali ke dia lagi juga gitu. Ya, oke, terima kasih. Dan dari satu lagi lah, ya, Yona. Satu lagi, silakan. Pak izin, Yona dari Metro TV Pak. Tadi kan izin Pak Kabar Eskrim, Pak Dir, Pak Kepala PPATK, Kemenpolkam dan lainnya. Saya Yona dari Metro TV. Mau bertanya, tadi kan ada 2 tersangka OHW dan H. Ini apakah warga negara Indonesia atau warga asing? Kemudian aset ini Pak, ada 4 mobil di depan dan di sini ada uang, ini disita dan akan disimpan di mana? Lalu Pak, terkait 2 tersangka ini, tindak pidana asal perjudian online-nya judulnya jaringan yang mana Pak? Situsnya tuh yang mana, pengembangannya, tersangkanya gitu Pak, tindak pidana asalnya.
Kemudian apa hubungannya dengan tersangka yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu Pak, yang TPPU ini, apakah mereka berkaitan gitu Pak dengan situs yang judulnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yana. Ya, kedua tersangka ini warga negara kita, WNI. Kemudian dari aset yang disita ini ya tentu nanti kita simpan. Kita punya rekening penampungan. Di Baris ini punya rekening penampungan untuk menampung. Ya kalau uang ini kita nanti titipkan lagi, kembalikan kepada bank. Tapi kita punya rekening penampungan yang khusus menampung ini, menampung barang bukti. Nah rekening penampungan ini ketika nanti tahap 2 diserahkan kepada kejaksaan, kami buka, serahkan kepada kejaksaan. Berapa jumlah yang ada dalam rekening? Ya semua kita serahkan. Mobil-mobil ya kita sementara kita simpan di kita punya Direktorat Tahti, atau kalau enggak nanti di Rubasan Kejaksaan juga kita bisa titipkan sama-sama. Yang penting barang bukti yang ada ini terawat dengan baik. Kemudian terkait dengan situsnya tadi saya sampaikan ini ada beberapa judi online, website judi online yang difasilitasi oleh perusahaan ini. Ada 12 website judi yang difasilitasi oleh yang bersangkutan. Yaitu antara Arena Slot 77, Login Togel 77, Royal 77 VIP, Juragan Gaming, Cipu Gaming, 88 Togel, Mabuin, Aqua Slot, Alexis 17, Gopen 138, USG Slot, HCS 777. Jadi ini terafiliasi dengan perjudian online. Ya, mereka memfasilitasi ini semua. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Ivan, Bang Asep, Pak Purba, Bu Asnat. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman dari Komdigi, media sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Waktu kami kembalikan kepada MC, silakan. Terima kasih Bapak Dirut Tipideksus Baris Krim Polri yang telah membantu jalannya press release. Mohon izin selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Yang pertama, sesi foto dengan memegang barang bukti. Mohon izin 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin untuk berkenan diletakkan kembali. Premanisme Pak. Premanisme Pak. Mohon izin Bapak dan Ibu, selanjutnya foto salam presisi. Mohon izin 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya sesi foto salam Astacita. Mohon izin 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Premanisme aja Pak, premanisme. Kemarin kan Bapak bertemu dengan soal kemarin ratusan advokat bertemu Bapak, ratusan advokat dari Tumpas bertemu Bapak membahas soal premanisme yang marak di sini Pak. Ya, kemudian Polri kan sudah membentuk operasi skala besar di kewilayahan. Boleh Pak, boleh Pak. Pak, buat TV Pak. Siap. Siapa? Siapa? Word coin Pak.
Demikianlah rangkaian acara kegiatan press release pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, rekan-rekan media dan audiens yang telah berpartisipasi pada hari ini. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.